Untuk toko takeover, secara umum langsung tokonya sudah berjalan. Tapi juga ada resikonya. Apa itu resikonya? Toko saya kebanyakan new store. Kenapa saya memilih toko new store? Mana yang lebih menguntungkan? Membeli Indomaret yang sudah berjalan atau membangun dari nol? Halo teman-teman, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Saya menyebutnya sebagai passive income properti. Contoh, kita mempunyai properti yang di atasnya ada bisnis yang sudah tersistem. Nah, karena sudah tersistem dengan baik, maka properti tersebut akan bisa menghasilkan income bagi kita tanpa kita harus repot-repot setiap hari di properti tersebut. Salah satu investasi yang paling saya sukai adalah investasi toko Indomaret. Dalam hal ini Indomaret waralaba. Nah, ada dua cara teman-teman kalau teman-teman ingin berinvestasi Indomaret waralaba. Yang pertama adalah membeli toko yang sudah berjalan atau disebut sebagai takeover atau TO. Cara kedua adalah membangun dari nol. Beli tanah kosong atau ruko kemudian membangunnya. Nah, dari dua pilihan ini mana yang lebih menguntungkan? Tentu masing-masing mempunyai kelebihan dan masing-masing juga mempunyai tantangan. Untuk toko takeover, secara umum teman-teman beli langsung tokonya sudah berjalan. Tapi juga ada resikonya. Apa itu resikonya? Satu, toko tersebut kemungkinan sudah matang sehingga kans untuk toko tersebut tumbuh lagi relatif kecil atau toko profitnya sudah flat. Karena sampai titik tertentu, katakanlah setelah 3 tahun, performance toko cenderung flat. Apalagi kalau daerah sekitar situ tidak ada perkembangan ekonomi yang signifikan. Tantangan kedua dari membeli toko yang sudah berjalan ini adalah karena jumlahnya sedikit, sulit untuk mencari. Sering ketika kita mendapat penawaran toko seperti ini, kita buru-buru membeli. Karena kalau tidak kita buru-buru beli, orang lain akan membeli. Akibatnya apa? Akibatnya sering terjadi kita membeli toko seperti ini terlalu mahal. Karena membeli toko terlalu mahal, maka investasi kita tidak bisa maksimal. Nah, bagaimana dengan membangun toko dari nol? Ketika teman-teman membangun toko dari nol atau kita sebut sebagai new store, tantangannya adalah kita harus mencari lokasi yang tepat. Nah, ini membutuhkan waktu. Kemudian mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang ada. Melihat dua opsi ini, mana yang lebih menguntungkan? Nah, kalau saya kan jelas, toko saya kebanyakan toko new store. Nah, kenapa saya memilih toko new store? Karena satu, saya bisa membeli dengan murah tanah atau properti yang tadinya belum berbentuk minimarket, harganya masih murah, bisa saya beli, kemudian saya jadikan minimarket. Pertimbangan saya yang kedua adalah ketika new store, saya bisa memilih titik terbaik di daerah tersebut. Berbeda dengan toko takeover yang sudah adanya yaitu di situ. Kemungkinan titik tersebut belum tentu titik terbaik di daerah tersebut. Kalau kita membeli toko di daerah yang bukan titik terbaik, resikonya apa? Resikonya ditempel kompetitor. Kalau kompetitor nempelnya di posisi yang lebih jelek dari kita, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nempel di posisi yang lebih baik dari kita, bye-bye. Problem itu. Nah, karena itu saya lebih suka new store. Kemudian saya cari titik terbaik di situ. Saya sudah siap. Kalau kompetitor datang, titik terbaik sudah saya kuasai. Tapi tetap saya tidak akan cerita ke teman-teman alamat toko-toko saya ya, karena itu rahasia. Pertimbangan yang lain adalah toko-toko new store relatif tumbuh. Dari nol kemudian tumbuh terus sehingga sampai titik tertentu maksimal profitnya luar biasa. Nah, sudah berapa tuh pertimbangan saya? Dan saya juga sudah bikin grafiknya, saya membandingkan antara toko takeover dengan toko new store. Dari grafik saya membandingkan toko-toko saya, baik toko takeover maupun toko new store, saya melihat bahwa toko takeover secara return on investment akan cenderung turun dalam jangka panjang. Sementara toko-toko new store karena mulai dari bawah cenderung naik. Bahkan angkanya sering lebih tinggi daripada toko takeover. Kenapa ROI toko new store bisa lebih tinggi daripada toko takeover dalam jangka panjang? Karena toko new store membeli propertinya dengan murah. 2, memilih lokasi terbaik. Ketiga, masih fresh.
Orang cenderung memilih toko yang fresh daripada toko yang sudah lama. Sementara toko takeover mulai profitnya ROI cenderung tinggi, tapi dalam jangka panjang akan turun. Kenapa? Karena satu, kita membelinya kemahalan. Kedua, ada kemungkinan toko tersebut waktu dibeli bagus, bahkan di atas rata-rata, karena itu mengundang kompetitor untuk datang, dan ketika ditempel, profit toko cenderung turun. Yang ketiga juga, kemungkinan titik tersebut belum tentu titik terbaik di daerah itu, sehingga kalau kompetitor datang di daerah itu, mengganggu posisi toko yang takeover tadi. Dan keempat, jelas, karena toko takeover sering dijual buru-buru atau kita belinya buru-buru, maka harganya cenderung kemahalan. Karena kemahalan, ROI yang bisa kita dapat cenderung kecil dibanding new store yang kita punya banyak waktu untuk negosiasi, memilih toko, memilih titik terbaik, cenderung akan menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Berdasar perhitungan saya, dari grafik yang saya lakukan terhadap toko saya melihat dan saya menghitung untuk toko takeover mulai dari 16% ROI di tahun pertama. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan cenderung turun sampai 12% per tahun. Masih tetap bagus. Tapi toko new store saat awal mungkin dia hanya 10% ROI. Tapi dengan berjalannya waktu dia akan bisa mencapai 20 bahkan 25% ROI jauh lebih tinggi daripada toko takeover. Nah, jadi teman-teman mau pilih yang mana nih? Mau toko takeover atau seperti saya memilih toko new store? Pilihan ada di tangan teman-teman. Teman-teman ingin pilih mana? Tulis di komen, nanti kita ngobrol di komen. Terima kasih. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.